Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta anta ja'ala hasana sahla. Allahumma inna nas'aluka bima tuhibbu wa tarda. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman yang sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang yajibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsah, yaitu yang pertama bi kamali Sya'ban 30 yauman, yang kedua bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, wa salisuha bi subutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin, dan yang keempat adalah bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la wa ghairihi mausuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Wa khamisuha, yaitu yang terakhir, mildan yadukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dalik. Baik, telah dibahas pada kesempatan yang lalu. Sekarang insyaallah kita akan membahas tentang fasal tentang syurut sihat shaum. Ya, bagaimana puasa itu dikatakan sah atau sehat atau sah itu dengan syarat-syarat tertentu. Apa aja syaratnya? Itu yang pertama adalah Islam. Ya, jadi Islam. Syartu sihhati arba'atu asya. Yang pertama Islam. Jadi ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah Islam. Ini puasanya puasa apa aja ya? Meskipun itu puasa wajib atau sunnah. Wajib seperti di bulan Ramadan ini, dan sunnah seperti di puasa Senin Kamis misalkan, atau puasa Daud. Arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama apa? Islam. Ini 4 ini semua harus tercukupi atau terpenuhi. Ya, maka ketika dia Islam, maka tidak sah puasanya siapa? Puasanya orang kafir. Fala yasihu shaumu kafir. Puasanya orang kafir tidak sah bil ijma', dengan kesepakatan ulama. Karena apa? Karena syarat yang pertama adalah Islam. Meskipun dia kafirnya itu asli atau murtad. Maksudnya adalah asli itu dari keturunannya, dari orang tuanya, baik itu dari ayah, ibu, kakek, nenek, semua itu usulnya semua itu kafir, non muslim. Atau kafir yang murtad, orang tuanya Islam, kemudian dia ketika sudah balik pindah agama, keluar dari Islam, itu disebut murtad ya. Meskipun itu murtadnya hanya sebentar, itu batal puasanya, tidak sah. Misalkan apa? Misalkan dia puasa dalam keadaan Islam, ketika tengah-tengah puasa dia murtad atau keluar agama, meskipun hanya sebentar, kemudian dia kembali lagi ke agama Islam, syahadat lagi, itu batal puasanya. Dasar. Kenapa? Karena syarat yang pertama harus Islam. Ketika dia murtad, meskipun itu sebentar, akan batal puasanya, tidak sah. Itu yang
yang pertama. Dan yang kedua adalah aklun. Wasaniha aklun wal muradu bihi huna at-tamyiz. Maksud dari akal ini adalah tamyiz, membedakan ya. Tamyiz mayyaza yumayyizu tamyizan, itu membedakan. Jadi maksud tamyiz itu ada beberapa qaul atau pengertian dari para ulama itu yang menyebutkan bahwa tamyiz itu man akala binafsihi wa syariba binafsihi, yang anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri ya, sudah tidak disuapi. Atau menurut pendapat lain, man yastati an yufarriq baina yaminihi wa shimali, atau anak yang sudah bisa membedakan mana tangan kanannya atau tangan kirinya. Nah, itu pendapat lain. Ada juga pendapat yang lain apa? Mengatakan bahwasanya tamyiz itu man farraqa baina tamrin wa jamrah. Tamrah wa jamrah, yang bisa membedakan antara kurma dan arang. Jadi ketika ada anak kecil dikasih antara kurma sama arang, dia kok memilih kurma, berarti dia sudah dikatakan tamyiz. Kalau ada anak kecil memilih arang, nah berarti dia belum tamyiz. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, fala yasihhu shaum ghairi mumayyiz. Maka tidak sah puasanya siapa? Puasanya yang belum tamyiz, yang belum mencakup pengertian yang tadi. Maksudnya dia belum bisa membedakan mana kanannya mana kirinya. Dia belum bisa mandi sendiri. Ya, bersih sendiri, belum bisa pakai baju sendiri. Atau dia belum bisa membedakan mana kanannya mana kirinya. Nah, itu disebut ghairu mumayyiz. Seperti siapa? Kal majnun, seperti orang gila. Majnun, orang gila itu tidak bisa membedakan mana benar mana salah ya, mana kanan mana kiri, namanya juga orang gila. Yang kedua, wasabi ghairu mumayyiz, atau bayi yang belum mumayyiz, seorang bayi yang belum bisa membedakan itu semua. Kenapa tidak sah? Lifukdani niyah, karena mereka itu tidak ada niat, tidak bisa niat, karena hilangnya suatu niat. Karena puasa itu diwajibkan harus niat sebelumnya ya. Kalau puasa wajib seperti Ramadan ini, kita harus niat pada malam harinya. Adapun puasa sunnah itu boleh ketika kita sampai zawalul syams, sampai zuhur, waktu zuhur, ketika kita belum makan apa-apa, kita boleh niat di situ. Tapi kalau puasa Ramadan kita harus niat sebelumnya. Dan orang majnun dan tamyiz ini tidak bisa niat, karena mereka tidak bisa membedakan, karena kehilangnya akalnya, maka dia tidak ada niat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Syarat sah yang ketiga adalah wasalisuha naqa'u an-nahwi haidhin wa nifasin. Yang ketiga ini adalah naqa'u an-nahwi haidhin, berhenti dari haid, wa nifasin, atau nifas, darah yang keluar ya. Jika perempuan ketika haid itu tidak sah puasanya. Apalagi yasihu minal haid wa nufasa bil ijma' kama fil majmu'. Maka tidak sah puasanya orang haid. Ketika orang haid puasa, malah justru diharamkan karena dia tidak puasa. Bal yahrumu alaihima al-imsak, akan tetapi haram atas keduanya ini, atas orang yang haid dan orang yang nifas, ketika dia tidak makan atau tidak minum, itu diharamkan dengan niat apa? Dengan niat puasa. Litalabus bil ibadah al-fasidah, karena dia seakan-akan itu ibadah yang rusak, ibadah fasidah yang rusak ya. Yustaratu min dzuk wa yustaratu ma dzukiru jami'un nahar. Nah, itu semua itu ketika terjadi kapan? Ketika pada siang hari. Walau tara'a fi asna'ihi riddatun aw jununun aw haidun aw nifas batala shaum. Nah, semua itu, atau ketika lagi puasa perempuan pas tengah hari keluar darah haid, maka akan batal puasanya. Atau keluar darah nifas, maka akan batal. Atau ketika dia sahur masih sehat, siang harinya tiba-tiba gila,
batal puasanya juga. Ya, semua itu yang membatalkan puasa ketika di fi asna'i saum, ketika di tengah-tengah saumnya. Adapun ketika dia keadaan ini semua, yaitu haid, nifas, junun, gila, dan riddah, ketika tidak puasa, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Penting ketika waktu puasanya, ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu naqau an nahwi haidin. Ya. Jadi berhentinya darah haid atau nifas. Wa rabi'uha ilmun biqaunil waqti qabilan lisawm. Ya. Ilmun biqaunil waqti qabilan lisawm. Tahu dengan bahwasanya waktu itu boleh kita puasa. Ya. Nah, berarti boleh kita puasa di hari-hari seperti biasa. Setahun itu hari-hari boleh kita puasa. Kenapa? Karena hari itu boleh. Ya, dalam setahun ini misalkan kita puasa hari apa aja boleh. Ya, kecuali kapan yang tidak boleh? Illa yaumai Aidil Adha wal Fitr. Kecuali 2 hari Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, itu tidak boleh puasa tuh. Karena apa? Karena waktu itu adalah waktunya untuk orang-orang makan. Ketika kita berpuasa di situ maka diharamkan, tidak boleh. Ya, walau an wajib, meskipun itu puasa wajib, ya tidak boleh. Karena itu adalah yaumul farah, hari bahagia. Tidak ada orang yang berpuasa saat itu. Seperti apa? Lima fi sahihaini an jama'atin minas sahabah, seperti yang dikutip di Sahihaini Imam Bukhari wal Muslim dari suatu jamaah dari kalangan sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumihima. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di 2 hari tersebut, yaitu 2 hari Idul Adha dan 2 hari hari Idul Fitri. Nah, wal ijma'u mun'aqidun ala tahrim saumihima. Dan ijma' para ulama juga sudah sepakat bahwa mengharamkan puasa di hari itu, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Walau nazara saumahu la yanaqid nadruh. Ketika dia nazar tidak akan sah nazarnya, tidak dianggap. Misalkan dia mau bernazar, saya mau ketika contoh saya mau puasa nanti di tanggal sekian bulan Masehi. Pas begitu jatuh tanggal itu kebetulan bulan, ketika tanggal yang dia nazar itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, nah, maka nazarnya itu tidak dianggap layan akid, sah nazarnya ya. Dan juga kapan aja sih yang nggak boleh puasa dalam setahun itu selain dari Idul Adha dan Idul Fitri? Wa kadza ayyam mutasyrik fil jadid. Dalam madhab jadid, ayyam mutasyrik juga nggak boleh puasa yang mutasyrik. Ya, walau limutamati lam yajid hadian. Meskipun orang yang berhaji tidak menemukan kurban. Ya. Kapan hari tasyrik itu? Hari tasyrik itu wahiyah 11 wa 12 wa 13 min Dzulhijjah. 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Ya, bulan haji. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumiha kama rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Karena Nabi melarang puasa pada hari itu dari khabarnya Abi Daud. Ya. Nabi melarang. Fi Sahih Muslim juga, di Sahih Muslim juga ada riwayat bahwasanya Nabi melarang puasa di ayyam tasyrik. Ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol ayyamun mina wa ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrullahi ta'ala. Nabi apa? Ayyamun mina, yaumul mina itu yaum ketika orang-orang di Mina. Ayyamu aqlin wa syurb itu hari-hari orang makan, orang minum, orang berzikir kepada Allah. Maka nggak boleh puasa di hari tasyrik. Ya,
Tapi muqabil jadid qadim, qaul qadim ya, al-qail bi jawazi siyamiha lil mutamati ghairi wajnil hadid. Tapi qaul qadim itu membolehkan ya, membolehkan puasa di ayam tasyrik itu untuk orang yang tidak menemukan kurban, orang haji yang tidak menemukan korban ya. Lakin yasumu fiha as-salasat al-ayyam al-wajibah fil hajj, puasa 3 hari ya, saum fiha di ketika haji, hari itu as-salasat al-ayyam al-wajibah fil hajj, ya hari puasa ketika haji, sab'atun idza raja'tum. Lima rawa al-Bukhari an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum annahuma qala lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadi. Kata mereka, kata Sayyidina Abdullah bin Umar wa Sayyidah Aisyah, mereka mengatakan bahwasanya tidak diringankan di hari tasyrik itu untuk berpuasa kecuali orang yang tidak menemukan hadi atau hewan kurbannya ketika hadi itu. Mutamatti lam yajidil hadi. Tadi berarti dalam 1 tahun itu dilarang puasa. Kita boleh berpuasa kecuali yang pertama Idul Adha, Idul Fitri, dan ayam tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Apalagi selain itu? Selain itu juga ada wakada yahrumu siyam yaum syak bila sabab. Hari-hari syak bila sabab, tanpa ada sebab. Hari syak itu hari yang ragu. Maksudnya apa? Apakah ini udah masuk Ramadan atau belum? Gitu kan? Atau ini besok udah lebaran atau masih puasa. Nah, ini yaum syak. Yaum syak. Akan tapi di sini kok bila sabab. Tanpa sebab, wa huwa yaumu salasina min Sya'ban idza lam yur'al hilal. Hari ke-30 dari Sya'ban. Sya'ban sudah 30 hari dan hilal masih belum kelihatan. Lailatul malamnya masih belum kelihatan. Wa tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal wa lam yashhad bihi ahadun. Syahida bihi man tarudu syahadatuhu kasibyan wa fisq. Dan orang-orang itu berbicara tentang hilal, tidak ada satupun yang melihat, atau ada yang melihat akan tapi syahadatnya, persaksiannya tidak diterima. Seperti siapa? Seperti anak kecil, sobi ya, atau fisq, orang yang fasik, orang yang kelihatannya selalu merusak gitu ya. Itu yaum syak, tidak boleh puasa di situ hari itu. Wal aslu fi tahrimi ma rawahu Ibnu Hibban wa Abu Dawud wa Tirmidzi bisanadihi wal Bukhari ta'liqan an Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma annahu qala man shama yaum syak faqad asa Abul Qasim. Diriwayatkan dari ini ya, hukum tahrim itu dari apa? Dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh siapa? Yang Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Apa katanya? Man shoma yaum syak faqad asa Abul Qasim. Orang yang berpuasa di yaum syak ya, di hari syak, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah mau bermaksiat qad asa kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu salah satu julukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Maka dari itu, ini yang ketiga. Dan yang keempat, kapan saja yang tidak boleh berpuasa dalam setahun itu ya. Keempat adalah wakada yahrumu siyamun nisful akhir min Sya'ban. Nah, kemarin bulan Sya'ban itu nisfu akhirnya, setengah akhirnya itu, jadi dari tanggal 16 sampai akhir itu ya haram puasa. Idza lam yasihhu bima qablahu, kalau dia tidak menyambung dengan sebelumnya. Jadi ketika dia berpuasa tanggal 15-nya, kemudian dia berpuasa tanggal 16, itu boleh, 17, 18 boleh, seterusnya.
Ketika berhenti, nah itu sudah tidak boleh lagi. Atau kebetulan dia sering puasa Senin Kamis, tanggal 16 atau tanggal 17 dari Sya'ban setengah akhir itu dan hari Kamis, hari Senin, dia berpuasa itu boleh. Kenapa? Karena sudah kebiasaan dia. Di Senin Kamis dia berpuasa. Ketika setengah akhir dari nisfu Sya'ban kebetulan hari Kamis itu tanggal 17, maka dia boleh berpuasa. Nah, karena sudah menjadi kebiasaannya. Lima rawahu al-arba'ah wa Ibnu Hibban bisnad sahih an Ibnu Umar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, idan tasafa Sya'ban, kata Nabi, kalau bulan Sya'ban sudah nyampe ke tengah, udah setengah, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Ya, makanya ketika sudah bulan Sya'ban, setelahnya itu sudah tidak berpuasa, boleh itu. Adapun pengecualian yang boleh itu ya ketika itu tidak ada sabab, ya yang tidak boleh itu. Ketika tidak ada apa-apa dia berpuasa, itu tidak boleh. Yang merupakan yang ada sababnya, itu yang ada penyebabnya dia berpuasa, itu yang salah satunya yang tadi kebiasaan dia berpuasa Senin Kamis. Nah, maka dia boleh berpuasanya. Disebutkan kharaja bi'adami sabab yawmi syak wa fi siyami nisfi akhir min Sya'ban amma idza kana lahu sabab faqadha. Misalkan dia tahun lalu nih, mungkin ini bisa perempuan, terjadi pada perempuan. Kenapa? Karena dalam sebulan itu pasti dia tidak berpuasa karena haid ya. Sampai Sya'ban depan masih belum diqadha haidnya itu. Nah, itu wajib itu. Nah, boleh dia berpuasa ngodok di situ di nisfu akhir min Sya'ban ya, atau di yaum syak. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena ada sababnya. Apa? Qadha puasa itu wajib, maka harus dituntaskan dulu sebelum masuk Ramadan yang baru. Au nadar ya, nanti kalau mau, contohnya seperti tadi, kalau mau ada misalkan punya bisnisnya tembus misalkan ya, kemudian dia bernadar akan berpuasa, kebetulan bisnisnya tembus atau cair itu pada nisfu akhir min Sya'ban. Nah, gimana? Apakah dia boleh puasa? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah nazar sebelumnya dan dia nggak tahu kapan bisa menembus. Ternyata nisfu sani min Sya'ban, setengah yang kedua dari bulan Sya'ban, maka dia boleh karena ada sebabnya ya. Nazar au kafarah, atau dia belum bayar kafarah dan dia harus bayar kafarah, dia harus boleh berpuasa di situ, tidak diharamkan. Nah, seperti itu. Misalnya pisahnya Sya'ban fa innahu yasih wa kharaja idza lam yasil ba. Adapun dia ketika dia tidak menyambung dari nisfu Sya'bannya itu ya, idza lam yasil bima qablahu fi siyam nisfi Sya'ban ma idza wasalu qablahu bi an yasmu khamis asyar. Nah, yang tadi disebutkan boleh ketika apa sebabnya, yaitu dia tanggal 15 nya dia puasa, 16 nya mau puasa lagi boleh, 17 puasa lagi boleh, 18, 19, 20 nggak puasa, 21 mau puasa lagi nggak boleh. Kenapa? Karena sudah putus itu nggak boleh, udah nggak boleh lagi. Nah, tadi awal hamil sampai seperti itu. Jadi syarat kesimpulannya adalah pada kajian kesempatan kali ini, syarat sahnya puasa itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Islam, maka tidak sah puasanya orang kafir, dia kafir asli dari keturunannya ataupun dia murtad, itu tidak sah karena syarat pertama adalah Islam. Yang kedua aklun, akal, mempunyai akal, maka tidak sah puasanya orang yang tidak berakal, seperti apa orang gila atau bayi yang belum memayis ya kan. Yang ketiga apa? Dan yang ketiga adalah naqa min nahwi haidin wa nifas, terhentinya dari darah haid, keluar darah haid dan nifas. Ketika dia keluar darah haid atau nifas itu tidak
tidak sah puasanya. Bahkan diharamkan ketika dia berpuasa atau menahan dari makan dan minum dengan niat ibadah puasa, itu diharamkan. Karena apa? Talabus bil ibadah fasidah, seperti seakan-akan seperti orang yang beribadah yang fasidah, yang fasid, rusak. Nah, adapun yang terakhir ini, yang keempat adalah ilmun bi kaunil waqti qabla shaum, ya, mengetahui. Yang penting dia juga harus tahu bahwa waktunya dia puasa itu boleh, waktu itu dia puasa seperti Ramadan bahkan wajib, atau hari-hari yang lain, hari-hari seperti dalam setahun itu dia boleh kapan aja gitu dia berpuasa. Ya, dikecualikan beberapa hari yang tadi, ya dia tidak boleh. Karena apa? Karena waktunya itu tidak dibolehkan puasa seperti yaumul id, ya, Idul Adha maupun Idul Fitri, yaumul syak, ya, yaumul tasyrik, ya, kemudian nisfu sya'ban min Sya'ban. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang berpuasa. Adapun pengecualian yang seperti yang tadi kita sebutkan. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu bersemangat atau kuat dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan. Kita meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berbuatan amal ibadah kita semua kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah juga menerima amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita majmu'atul mawaid Ramadaniyah min Anfasil Aliyah, Imam Ali bin Muhammad Al-Hawshi radhiyallahu anhu. Dalam kitabnya beliau berkata, ya, bahwasanya di malam yang kedua ini, di malam bulan puasa yang kedua, beliau memberikan petuah, ya, atau memberikan kalam, ya, bahwasanya berpesan kita di bulan puasa ini, di memasuki bulan puasa hari kedua, kita harus menguatkan ikatan kita dan berikhlas dalam setiap amal ibadah. Ya, kenapa? Karena amal ibadah semua itu pasti ada halangan dan rintangannya. Maka kita harus mengikhlaskan semua, kita niatkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau pesan juga ihfaduha, ya, jagalah semua ibadah kalian itu dari apa? Dari riya, wasum'ah wal ujub, ya, watasannu, berbuat seakan-akan kita berbuat baik. Astaftahu, dan bukalah bulan puasa ini, bulan yang penuh dengan berkah ini, dengan apa? Dengan amal solehah, dengan perbuatan yang solehah, perbuatan baik. Kita tingkatkan lagi, ya, wa tilawah wa dzikr, baca Al-Quran, dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudah-mudahan menerima semua amal ibadah kita, dan kita diberikan keikhlasan dalam beribadah, dan dijauhkan dari segala bentuk yang dilarangnya. Jauhkan dari segala bentuk rasa sombong, riya, sum'ah, ujub, tasannu, berbuat seakan kita berbuat baik. Beliau di sini berpesan, apa? Karena setiap perbuatan yang baik itu pasti ada halangan dan rintangannya. Ya, beliau berpesan agar kita tetap beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.